Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Najma Mahanani. Saya dari kelas A dengan NIM 25091437033. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan kultum yang bertema tentang menjaga kesehatan mental melalui tasawuf. Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat-nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, di zaman sekarang ini, di zaman modern ini, kita sering mendengar istilah kesehatan mental atau mental health. Banyak orang yang di luar sana terlihat baik-baik saja, tetapi di dalam hatinya sedang berjuang keras melawan kesedihan, rasa cemas, kekhawatiran, bahkan keputusasaan. Ada yang merasa hampa walaupun hidupnya serba cukup, ada yang mudah marah, ada yang mudah stres, bahkan merasa tidak berharga, padahal mereka memiliki segalanya secara materi. Inilah tanda bahwa manusia bukan hanya makhluk jasmani tetapi juga makhluk rohani. Tubuh kita butuh makanan dan istirahat, sedangkan jiwa kita butuh ketenangan, makna, dan hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ketahuilah, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kesehatan mental dan spiritual berawal dari hati. Jika hati bersih, maka pikiran akan jernih. Jika hati tenang, maka hidup pun terasa ringan. Sebaliknya, jika hati kotor oleh iri, dendam, marah, dan kecewa, maka hidup akan terasa berat, meskipun keadaan di luar sana tampak baik-baik saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ayat ini mengajarkan kita bahwa ketenangan hati atau peace of mind bukan berasal dari banyaknya harta, jabatan, atau popularitas. Ketenangan sejati datang ketika hati selalu terhubung dengan Allah, ketika seseorang senantiasa mengingat dan mendekatkan diri kepadanya. Hadirin yang berbahagia, dalam Islam ada satu disiplin ilmu yang sangat berperan dalam menjaga kesehatan mental dan spiritual, yaitu tasawuf. Tasawuf berasal dari kata sofa yang berarti suci atau bersih. Maka tasawuf adalah proses penyucian hati dan jiwa agar seseorang menjadi dekat dengan Allah dan terhindar dari penyakit-penyakit batin. Tasawuf bukan hanya untuk para sufi atau ahli tarekat, tapi untuk semua umat Islam. Setiap muslim bisa belajar tasawuf dalam arti sederhana, seperti belajar menenangkan hati, memperbaiki niat, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dunia modern, banyak orang mencari ketenangan dengan cara duniawi seperti hiburan, liburan, belanja, atau media sosial. Begitu kembali ke rutinitas, stres dan cemas itu muncul lagi. Sedangkan tasawuf menawarkan ketenangan yang hakiki karena mengajarkan kita untuk bersandar hanya kepada Allah. Orang yang menempuh jalan tasawuf belajar untuk bersabar menghadapi ujian karena ia tahu setiap ujian adalah bentuk kasih sayang Allah. Ikhlas dalam beramal karena tujuannya hanya mencari ridho Allah, bukan pujian manusia. Tawakal yaitu menyerahkan hasil kepada Allah setelah berusaha. Dengan ini hati tidak mudah kecewa atau putus asa. Muraqabah yakni merasa selalu diawasi oleh Allah, sehingga hatinya selalu tenang dan terjaga dari perbuatan buruk. Muhasabah yaitu introspeksi diri setiap hari agar hati selalu bersih dan tidak dikuasai oleh emosi negatif. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para tokoh sufi telah menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara tasawuf dan kesehatan mental. Salah satunya adalah Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar yang menulis kitab Ihya Ulumuddin.
Beliau mengatakan bahwa penyakit hati jauh lebih berbahaya dari penyakit jasmani. Mengapa? Karena penyakit jasmani hanya membuat tubuh sakit, tetapi penyakit hati bisa membuat seseorang kehilangan arah hidup, bahkan jauh dari Allah. Beliau juga mengingatkan bahwa jiwa yang bersih akan melahirkan akhlak yang tenang, sedangkan jiwa yang kotor akan melahirkan kegelisahan dan penderitaan batin. Oleh karena itu, jika kita ingin menjaga kesehatan mental, maka kita harus belajar menata hati dan membersihkan jiwa. Inilah hakikat dari tasawuf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam menjaga ketenangan batin. Beliau menghadapi ujian yang luar biasa berat, seperti dicaci, dimaki, difitnah, bahkan diserang, tetapi hatinya tetap lembut, sabar, dan tidak pendendam. Mengapa? Karena hati beliau terhubung kuat dengan Allah. Setiap kali sedih, beliau menenangkan diri dengan sholat dan berzikir. Rasulullah bersabda, "Wahai Bilal, istirahatkan hatiku dengan sholat." Hadis riwayat Abu Dawud. Bagi Rasulullah, salat adalah sumber ketenangan, bukan sekedar kewajiban. Dan inilah yang diajarkan oleh tasawuf, menjadikan ibadah bukan hanya rutinitas, tetapi sarana untuk menyembuhkan hati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kesehatan mental sejati tidak bisa didapat hanya dengan obat atau hiburan, tetapi dengan keseimbangan antara jasmani dan rohani. Ketika hati dekat dengan Allah, stres menjadi sabar, marah berubah menjadi lapang dada, dan kesedihan menjadi pengingat akan kasih sayangnya. Maka mari kita jaga kesehatan mental kita dengan memperbanyak zikir, memperdalam sholat, dan memperbaiki nilai dalam setiap amal. Kita latih diri kita untuk sabar, ikhlas, dan tawakal. Kita bersihkan hati dari iri, dengki, dan sombong, karena hati yang bersih adalah kunci dari hidup yang tenang dan bahagia. Mari kita tutup dengan doa bersama. Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa nafsan mutmainah. Ya Allah, aku memohon kepadamu hati yang bersih dan jiwa yang tenang, yang yakin akan janjimu, ridho dengan ketentuanmu, dan selalu ingat kepadamu. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.